Perkenalkan, nama saya Swedian Amanda Kristina Faradila dari kelas 3B dengan NIM P2724202400. Saya dari Poltekkes Kemenkes Surakarta, Prodi D3 Farmasi. Halo, perkenalkan nama saya Selvira Inayati dari program studi D3 Farmasi kelas 3B dengan NIM P27242024-098. Salam senang. Halo semuanya, perkenalkan saya Muti Aswa Nahdah dengan NIM P27242024-087. Selamat malam teman-teman. Untuk pertemuan kedua kali ini kita mau membahas tentang pengemasan. Sebelum kita belajar, kita mulai dulu dengan berdoa. Saya berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Oke. Untuk pengemasan itu, jadi pengemasan itu bertujuan untuk mencegah kesalahan dalam pemberian obat serta menjamin kualitas mutu sediaan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya itu perlu apoteker yang dilatih. Nah, penyimpanan sama distribusi sediaan obat steril di rumah sakit itu harus menjamin keamanan obat yang disiapkan. Nah, apa aja yang harus dijamin dengan keamanan obat itu kita bisa melakukan perhitungan dosis, kemudian terhadap kekuatan yang tersedia di rumah sakit. Terus habis itu ada mini pelarut nih yang sesuai sama sediaannya, zat aktif yang ada di sediaannya. Terus habis itu menghitung kebutuhan pelarutnya juga. Kira-kira berapa volume yang dibutuhkan. Kalau misal kita pakai bahannya itu berapa gram, pelarutnya berapa mili. Terus membuat label obatnya itu dengan benar. Nah, label obat ada ingat nggak itu isinya apa saja? Nama pasien, Nomor EM, Ya. ruangan. Nomor ruangan sama nomor RM sama. Oh iya, maaf. nama dosis, Waktu pembuatan, tanggal dan waktu batas penggunaan. PUD, Ya. PUD, Terus suhu penyimpanan, tuh. Terus tanggal lahir enak. ya. Oke. Lanjut. Nah, terus bisa memilih juga wadah yang sesuai. Terus melakukan double checking komponen obat steril untuk menjamin pasien itu dapat sediaan obat itu sesuai dengan standarnya dan dia nggak bahaya lah buat pasien kan. Terus kebutuhan dosis terhadap kekuatan obat yang tersedia. Nah, kita bisa mempelajari kekuatan obat yang tersedia dengan membaca kemasan pada leaflet atau leaflet obat. Nah, kalau misal kekuatan obatnya itu berapa ya? Kalau paracetamol kan 500 mg. Terus kita misal butuhnya dosisnya berapa? Nanti kita tulis dulu yang perlu kita ambil berapa. Terus jenis pelarutnya kan itu masing-masing beda ya. Ada yang larut sama air, ada yang larut sama etanol, dan pelarut-pelarut yang lain. Kemudian volume pelarut yang ditambahkan untuk persentase obat sesuai dengan yang ada pada label kemasan obat. Kita pakai rumus apa berarti teman-teman? Supaya konsentrasi obatnya itu sesuai dengan label obat. Kita bisa pakai, lanjut. Kemute Kak. Oh iya, maaf. Nggak tahu rumusnya, diajari Bu. pakai rumus yang M1 kali V1
kemudian yang kedua kali kedua bisa. Oh, sama kayak pengajaran. Ya betul. Kalau misal konsentrasi yang ada di kemasan level obat mintanya berapa? Nah gimana caranya kita buat konsentrasinya itu sesuai dengan itu, dengan volume pelarut yang udah kita cari sama dosis obat yang kita pakai yang mau dilarutkan ke berapa, nanti kita ketemukan pelarutnya berapa. Terus kalkulasi penentuan itu sudah fokus pengobatan. Nah, menghitung dosis obat yang akan diberikan ke pasien dibagi dengan dosis. Kalkulasi kebutuhan obat itu sesuai dengan instruksi pengobatan. Jadi kita ngitung dosis obat yang mau diberikan ke pasien itu dibagi sama dosis yang ada di sediaan obat suntik dikalikan jumlah volume yang ada di sediaan obat suntik. Kayak misal paracetamol itu kan obat suntik yang injeksi misalnya berapa miligram per mili, terus sedangkan dosis obat yang kita kasih ke pasien kan bentuknya gram, jadi kita ubah dulu dengan membagi miligram yang ada di ketahuan konsentrasi itu dikali mili yang ada di konsentrasinya. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Belum ada. Terus kita juga perlu untuk menentukan pelarut yang tepat dan menghitung kebutuhan volume pelarut dari kekuatan pelarut yang tersedia. Nah, pelarut itu terbagi menjadi 3 macam, ada air, organik, sama non organik. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nyebutin dulu pelarut organik itu apa aja? Mungkin bisa dicari dulu di Google boleh. Sama pelarut non organik masing-masing mungkin 2 contoh bisa. Kalau yang pelarut non-organik itu ada amonia cair, asam sulfat, asam klorida, dan sulfur dioksida. Oke, betul. Terus jadi kita sebelum memilih pelarut itu kita harus memperhatikan pelarutnya tidak boleh reaktif, sama kondisi reaksi juga harus kompatibel dengan obat yang mau dilarutkan. Tuh, supaya nanti pas memberikan ke pasien itu dalam kondisi yang baik. Terus umumnya pelarut yang digunakan di penyiapan sediaan obat steril itu ada aqua PI, terus ada NaCl atau normalsalin, terus ada diflus juga. Nah, volume pelarut yang digunakan itu harus sesuai dengan konsentrasi obat suntik dengan membandingkan jumlah zat pelarut sama jumlah total zat dalam larutan. Atau juga bisa membandingkan dengan jumlah sama dalam perbandingan jumlah zat larut dengan jumlah pelarut. Nah, volume pelarut itu tergantung dengan cara pemberian, nama pemberian, sama kecepatan pemberiannya. Contoh cara pemberiannya mungkin ada yang tahu itu ada apa aja cara pemberiannya. Cara pemberian obat suntik. Intravena, intramuskular, subkutan, peritoneal. Oke, betul. Nah, injeksi bolus itu diberikan itu dalam sedikit volume pelarut. Kemudian kalau infus itu dia pelarutnya itu lebih banyak. Karena kan kalau infus cuma buat sedikit ya, kalau infus dia buat kebutuhan cairan. Nah, nanti level obat itu fungsinya untuk memberikan informasi kepada masyarakat sama tenaga kesehatan, untuk memberikan peringatan pemberian sama penyimpanan obatnya. Nah, level obat pada sediaan obat steril itu ada 2 buat. Yang satu pada kemasan primer sama kemasan sekunder. Nah, mungkin bisa dicari lagi kemasan primer itu ada apa aja sama kemasan sekunder. Mungkin dari teman-teman salah satu. Apa tadi Kemasan primer itu mungkin contohnya apa aja boleh disebutin sama kemasan sekunder. Kemasan sekundernya tuh kayak plastik
klip gitu apa nggak? Gimana sih? Iya bukan ya? Iya. Kalau kemasan primer itu kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk. Itu berarti kayak plastik, kayak kaleng gitu. Oke. Terus kalau yang sekunder, Botol obatnya, botol sirup kayak gitu. tuh. Kalau sekunder kardusnya mungkin misal kayak sirup, terus kan di luarnya ada kardusnya kayak gitu. Terus Ya, kalau yang terus itu, kayak handscoon steril kan dalamnya masih ada plastik, di luarnya ada plastik lagi. Itu sekunder. ya betul. Makasih teman-teman. Terus informasi yang ada di label tadi sesuai dengan yang teman-teman sampaikan, itu ada identitas pasien, ada nama obat, ya, terus ya, nama obat sama dosis ya, terus nama sama volume pelarutnya. Terus ada tanggal dan waktu pembuatan, tanggal dan waktu pemberian, tanggal batas waktu penggunaan, kemudian ada BUD atau tanggal batas waktu penggunaannya, terus suhu penyimpanan sama nama inisial pembuat. Nah, terus gimana sih cara menempelkan obat yang benar pada setiap suntik? Itu ada beberapa cara. Contoh kayak insulin sama kantong infus itu kan beda karena dia lebarnya, luas permukaannya itu lebih besar yang infus. Jadi label yang di infus itu lebih besar dan lebih lengkap informasinya. Kemudian kalau di insulin itu tidak lengkap dan tapi harus memuat beberapa hal. Yang pertama itu harus ada nama pasien, lebih identitas pasien, harus ada nama obat, ada dosis dan volume. Terus penempelan obat pada squid itu harus diperhatikan juga karena dia tidak boleh menutupi skala ukuran pada squid. Nah, ketika pas pemberian itu sesuai volumenya sama yang mau diberikan. Terus jenis-jenis wadah yang harus disesuaikan dengan jenis wadah yang dipakai, itu harus disesuaikan dengan sifat obat sama zat aktif. Misal dia apakah larut dengan wadahnya atau wadahnya itu mempengaruhi zat aktifnya atau tidak, itu harus diperhatikan dalam pemilihan wadahnya. Nah, kalau tidak ada obat suntik itu ada 3. Mungkin teman-teman masih ingat apa ada? Apa tadi? Ampul, vial. Ada obat suntik. Vial, ampul. Kantong tuh botol. Iya, betul. Terus umumnya obat suntik itu kan terbuat dari gelas kaca ya. Terus vial itu salah satu yang terbuat dari kaca atau bisa juga dari plastik juga. Terus dia punya karet di atasnya dan bertekanan. Dia punya tekanan di dalam botolnya. Nah, karena dia punya tekanan udara di dalamnya, kita tuh sebelum ngambil itu harus memberikan memberikan udara dulu dari luar, kemudian baru mengambil cairannya. Begitupun sebaliknya, kalau kita mau naruh itu kita harus narik dulu udara yang di dalamnya sebelum kita memasukkan cairannya. Nah, itu teman-teman tahu nggak sih kenapa harus dimasukkan diberi atau diambil dulu udaranya? Supaya nggak meledak. Mana? Supaya nggak meledak. Ya, biar nggak biar nggak tumpah-tumpah, nyebrat-nyebrat kemana-mana ya teman-teman. Terus obat suntik dengan kemasan kantong itu juga bisa terbuat dari gelas kaca atau plastik lunak. Nah, dia tuh kalau plastik lunak itu namanya fleksibel 4 bags. Fleksibel IV bags. Terus kemudian keuntungannya itu apa sih? Ya karena dia dari plastik ya, plastik lunak, dia pasti ringan, terus mudah dalam penanganannya, terus transparan juga. Nah, bahan dasarnya itu dari polipropelen. Terus untuk ada suntik, obat suntik itu harus diperhatikan dulu wadah tersebut apakah aman dan melindungi zat aktif atau obat di dalamnya atau enggak. Kalau memang tidak melindungi, kita bisa mengganti wadah dengan yang mungkin lebih aman. Terus kita harus menghindari, nah ini nih, kita harus menghindari wadah obat
wadah obat suntik yang terbuat dari bahan yang dapat berinteraksi dengan obat atau cairan. Nah, bahan polipropelen itu sangat aman untuk nutrisi parenteral, cairan infus, dan kantong cairan dialisis. Nah, kan tadi di awal sudah ada double checking. Nah, ini tak tutup dulu. Ada masih ingat nggak double checking itu apa? Pengecekan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda. Betul. Nah, terus sebelum kita kan dalam mempermudah double checking itu kita bisa buat checklist ya teman-teman. Nah, mungkin checklist yang perlu ada itu, yang ada di checklist itu yang perlu ada itu apa aja? Mungkin bisa disebutin yang masih ingat. Nama pasien, identitas, Ya, Nama obat, obatnya, perhitungan dosis, frekuensi, rute, waktu pemberian, jenis, volume pelarut, volume akhir pelarut, pada yang digunakan, sama tanggal kadaluarsa obat. tuh. Nah, ini karena materinya sudah selesai, kita mau lanjut apa ini teman-teman? Mau tanya jawab apa mau menjelaskan masing-masing tadi? Jadi secara garis besar apa isinya? Nah, tanya jawab deh. nah siapa ini? Iki habis bis materi ini terakhir itu loh. Iya, kasus. heeh. Kalian cuma ngamasan ini garis itu. Selembar. Wah, ini kita tutup. Ya gak bisa jawab guru, Apa? gak bisa jawab lagi ditutup. sebentar. Ya, diulang Siti. Ulang Siti tentang apa ya yang penting. Pelarut, 3 macam pelarut tadi ada apa aja? 3 macam pelarut tadi ada Aqua PI, iya kan? Terus habis itu NaCl 0,9% sama dextrosa 5%. Tuh. Terus pemilihan pelarut itu harus yang bagaimana? Harus sesuai dengan kelarutan obat atau sesuai dengan informasi yang ada. Ya, terus satu lagi. Terus volume pelarut menentukan konsentrasi obat suntik, yaitu perbandingan jumlah itu. Pemilihan pelarut harus Informasinya sesuai dengan leaflet ya. atau brosur. Tidak reaktif terhadap kondisi reaksi, kompatibel dengan obat yang akan dilarutkan. Terus perhitungan kalkulasi kebutuhan obat sesuai dengan instruksi obat itu gimana ini rumusnya? M1 Bukan. apa sih? Kalkulasi kebutuhan obat sesuai dengan instruksi pengobatan itu dosis obat dibagi Dosis obat dibagi apa? Berat badan. Saya Nggak tahu, minta tolong dicatat. ini teman-teman. Minta tolong dicatat biar aku tahu. Mana ini ya? Kita pakai kalimat yang lebih bisa kita pakai ini teman-teman. Nah, ini kan ada di atas nih. Mana sih teman-teman? Oh, orang ke bawah itu salah. Nih, sini aja. Bisa. Nih. Nah, ini kan ada ini nih.
kalkulasi. Dibagi dengan dosis. Kok ini sih salah? Bawahnya. Samping. Ya betul. Nah ini kan ada dosis obat. Berikan sama dibagi dosis pada kok kayak sih? Kali volume. Nah, misal ini diketahui dosis yang mau dikasih ke pasien. Mau diberi ke pasien itu misal berapa ya? 20 mg. Terus dia dosis sediaannya itu ada berapa ya? Berapa 40 mg. Terus volumenya dibuat misal 100 ml. Nah, gimana berarti caranya teman-teman? Ada yang mau jawab sih enggak? Jawabannya berapa? Aku mau. Itu berarti yang atas 20 dibagi 40 terus dikali 100. Jadi jawabannya berapa teman-teman? Bentar. 50. Oh iya betul kan? Ya betul 50 mili. Oke, udah paham ya teman-teman? Ya, jangan dihapus. Oke. Terus apalagi kita mau hitung-hitung ini volume pelarut sesuai dengan konsentrasi nih, volume pelarut konsentrasi obat suntik. Terus ini ini kan ada dua rumus ya, ada perbandingan jumlah zat terlarut sama jumlah total zat dalam larutan. Atau berarti ini dia nggak ada ini ya teman-teman, ini cuma perbandingan aja. Misal ini volume apa tadi? Jumlah zat terlarut, jumlah zat terlarutnya, jumlah zat terlarut sama total jumlah total zat dalam larutan, jumlah total zat dalam larutan, jumlah total zat dalam larutan. Nah, misal ini diketahui jumlah zat terlarutnya dia konsentrasi. Berarti dalam persen ya? Dikali 100%. Berarti dikali 100. Tuh. Dikali berarti kemana tadi? Dikali 100%. Nah, jumlah zat terlarutnya misal diketahui
30 miligram. Terus kemudian jumlah total zat terlarut itu ada 50 miligram. Nah, kira-kira jawabannya berapa persen, teman-teman? Mungkin ada yang bisa menjawab. Ini bakal ganti toh. 60%. Tuh. Jadi ini gampang ya, teman-teman. Kita lewatin. Mungkin ada yang mau ngulangin nggak materi ini? Label obat nih. Tak tutup. Label obat tadi ada apa aja? Ada 8. Nama pasien. Terus habis itu dosis. Ada nomor SM, tanggal lahir, terus nama dan volume pelaut, tanggal dan waktu pemberian, Tanggal dan waktu pembuatan. batas waktu penggunaan, Suhu. penyimpanan, sama nama inisial pembuat. Tuh. Ada yang satu yang ketinggalan. Apa? Nama obat tadi udah belum? Apa? Nama obat. Udah. Vira Kevin nyebut. Oh, oke, wes. Berarti apa? Double checking. Sekarang double checking apa tadi? Sebentar mau tanya, nama inisial pembuat itu berarti misal namaku Manda, berarti ditulisnya F gitu aja. Iya. Berarti satu huruf di awal gitu. Iya, betul. Oke, Gimana nih? Kok susah? Bentar, tak cariin daripada nanti kita tersesat bersama. Nama inisial pembuat pada label obat suntik. Ada deh contohnya ternyata ya paling itu satu huruf aja berarti karena cuma inisial tidak nama lengkap. Baiknya aku mencari sumber gak nemu. Oke, kita cari jurnal kayaknya. Nama inisial buat pada obat suntik. berapa hari jadi jangan membuat tadi itu tanggal sekian terus penyimpanannya itu harus berapa hari setelah ini apa itu keluar terus sampai dimasukkan Oh iya betul, satu huruf tok. penyimpanannya sekian Terus ada yang mau ditanyakan lagi dulu sebelum kita melanjutkan bertanya-tanya yang lain? Belum. Halo? Gue di mute Manda. Sopo sing belajar neng omahmu koyo enek sing membahas botol-botol kayak Suara dia Maurice biasa gak dong. sih? Maurice dan kawan-kawan. oh mereka gak sih Itu. mereka offline. Mereka ada mas jagoan mau Apa kita juga SD. Oke, speaking yuk. Berapa satu. Ngantuk. Apa Joyce? Apa ada yang mau ditanyain lagi? Apa jagoannya lah? Lagi tanya jawab lagi. Oke, yuk. Ini baru dapat 29 menit. Ya gua ini fase istirahat 15 menit. Boleh. Masuk kan ngajar terus 90 menit. Ayo makanya. Lah iya. Ini ngajar 90 menit. Ziva. Oke, sudah. Apa lanjut lagi?
Ya, Ditanya-tanya, oke. Fungsi label tadi apa teman-teman? fungsi label. Ditutup bukunya no. Fungsi label menurutku Iya, bisa bener. mengetahui tentang identitas pasien biar nggak ketuker dengan pasien yang lain. Terus Bisa mengetahui isi obat itu ada apa aja isi obatnya. Terus tahu BUD-nya, kapan diraciknya dan kapan tidak boleh digunakan. Tuh. oke, jadi Selvira ada yang mau menambahkan? Intinya informasi dari obat tersebut sih. Ya, itu informasi diberikan kepada siapa? Kepada Yang mau dari memberikan obat. Gimana? Informasi label-labelnya Itu diberikan ke siapa? Ditujukan ke ditujukan ke dokter. apoteker. pasien sama petugas kesehatan. Iya, dokter gitu. Dokter yang Perawat. Ya perawat no, nek dokter kan udah tahu. Oh iya. Kan yang ngasih dokter. Iya, Iya. iya. Terus apa lagi ya? Oke, kemasan tadi ada 3, ada apa aja? Satu. Sekunder oh ini kemasan apa namanya, Kemasan obat ampul suntik. Ya, kemasan obat suntik itu ada 3 kan? ampul Nah, itu vial ada. kantong. Betul. Oke, kalau kemasan sekunder sama primer tadi contohnya apa? Yang primer. Yang primer itu kemasan yang Bersentuhan langsung. bersangkutan langsung dengan Isi. bahannya, dengan obatnya. Contoh botol kaca, sirup. Kalau yang sekundernya itu kardusnya. Betul. Terus informasi apa yang harus ada di label apa namanya insulin? Speed. Insulin siapa ngomong ya? Ya, speed. Itu ada identitas pasien, terus nama obat, dosis sama volumenya. Oke. Terus oke, fleksibel IV bags itu terbuat dari bahan Plastik. ayo. Ya bukan sih. Poli. Polipropilen. Nah, Betul. Terus keuntungan fleksibel IV bags itu apa? mudah penggunaannya. Iya, terus? Terus ringan. Betul. Berapa sih? Aku ibu rumah. Enggak. Asal ya. Udah. Nih, mana ya? Tadi keuntungannya nih. Ringan, mudah penanganan, sama transparan. Nah, terus double checking tadi apa teman-teman? Double checking yaitu suatu kegiatan yang mengecek ulang pada sediaan tersebut dengan orang yang berbeda. Isinya apa yang kita harus siapkan dalam checklist double checking? Itu ada Nama pasien. obat, Ya, terus perhitungan dosis, betul. frekuensi, rute, waktu Ya. pemberian, jenis dan volume pelarut, volume akhir pelarut, padat yang digunakan, sama tanggal kadaluarsa obat. Ya, betul. Sekarang karena sudah selesai, kita mau ngapain lagi teman-teman? Istirahat 15 menit. Boleh. Sudah 15 menit baru nge-review ya. Ya, UTW. Ini recordnya masih kan?
Iya masih. Ntar kamu nulis waktu istirahat ngono ngeditmu. Oke. 15 menit. Apa-apa. Apa-apa los. Ini kemarin satu kata pun. Yo anu kemarin tuh saya menulisnya Mau apa Mas? Habis ini rencana kita mau ngapain aja teman-teman? kita nanti kalian masing-masing nge-review di sini mau apa wae kan. Oh, berarti aku ngerangkum gitu. Dia ngerangkum dengan bahasamu sendiri overall tentang pengemasan itu gimana, terus isinya apa aja dan lain-lain, poin-poin pentingnya baik itu gantian, terus Elvira, terus nanti kita lanjut kuis. Oke, berarti Bisa 15 pertemuan selanjutnya ya. ya teman selanjutnya langsung 2 materi aja gimana? Oke, mantap. Oke. Ya. Di mute ya. Oke, sudah cek 15 menit. Oke. Nanti mulai lagi jam berapa? Jam 8. 8. Apa jam 8 kurang 5 8 kurang 10 ya? Ya, boleh. 8 kurang 10. Berarti 6 menit lagi dong. Atau 8 pas. Di mute deh. Jam 8 pas ya apa kok kalian kan nge-reviewnya gantian. Oke. Malah engko tau di double aja dari Arinda. Jam 90 menit. Oke. Kok Arinda alien? Penyiapan dan distribusi pasien. Distribusi sediaan obat steril. Distribusi sediaan obat steril bagi pasien rumah sakit harus menjamin keamanan obat yang disiapkan dengan melakukan perhitungan kebutuhan dosis terhadap kekuatan yang tersedia. Memilih pelarut dan menghitung kebutuhan pelarut. Membuat label obat dengan benar, memilih wadah yang sesuai, serta melakukan double checking komponen obat steril untuk menjamin pasien mendapatkan sediaan steril sesuai dengan standar dan keselamatan pasien.
Dosis obat yang akan diberikan kepada pasien. Dosis obat yang akan diberikan kepada pasien dibagi dengan dosis yang ada pada sediaan obat suntik dikalikan jumlah volume yang ada pada sediaan obat suntik. Cah iki tinggal 15 menit tapi zoom apa gini teh Iya ya. review wae review nek gak iki apa jenenge review sik sithik-sithik Engko disambung neh. engko tak gawe nene soalnya terakhir emang mau sejam terus engko digawe nene sing anyar link anyar Ya wis yo nyicil. Coba sik. Tutup iki. aku pokoknya Fir Woi. aku aja ya Ya. nah Yo. pada pengemasan itu ada pengemasan primer sama kemasan sekunder. Yang mana kemasan primer itu kemasan yang bersentuhan langsung dengan sediaan. Misalnya pada sirup itu kemasan yang primernya itu botol sirupnya. Sedangkan kemasan yang sekunder itu kardus pada sirupnya. Terus ada label pada kemasan primer atau sekunder. Itu ada nama pasien yang meliputi nomor RM, tanggal lahir, sama nama. Terus ada lagi nama dan dosis obat. Terus nama dan volume pelarut, tanggal dan waktu pembuatan, tanggal dan waktu pemberian, terus tanggal batas waktu penggunaan, terus ada suhu penyimpanan, sama ada nama inisial pembuat. Terus kalau label pada sepuit itu ada identitas pasien, nama obat, dosis, sama volume. Sudah bisa dilanjutkan Selvira. Ya. Bentar. Tadi sampai label yang di spuit ya? Apa sih yang Anda tadi sampai mana, Manda? Ya, label yang disepuit. Tapi ada beberapa yang awal-awal yang belum tak sebutin juga. Nah, mungkin bisa ditambahin sama Selvira. Boleh. Ya, penempelan label yang ada pada spuit itu kan identitas pasien, nama obat, dosis, dan volume. Terus habis itu jenis-jenis wadah obat suntik itu ada 3. Yang pertama itu ada vial, ampul, sama kantong atau botol. Umumnya wadah obat suntik itu dari kaca. Terus habis itu kalau vial
vial itu dari kaca atau plastik. Terus obat suntik dengan kemasan kantong terbuat dari gelas kaca atau plastik lunak yang dikenal dengan flexible IV bags. Terus keuntungannya itu ringan sama mudah digunakan dan transparan. Terus perlu diperhatikan untuk wadah tersebut itu harus aman dan melindungi zat aktif obat atau cairan yang ada di dalamnya, dan terbuat dari bahan yang dapat berinteraksi dengan obat atau cairan. Terus kalau double checking itu adalah pengecekan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda. Tuh. Dan yang dicek itu ada nama pasien, identitas pasien, terus habis itu frekuensi, volume, waktu pemberian, jenis, dan volume akhir pelarut, terus wadah yang digunakan sama kadaluarsanya. Udah, kayaknya ada yang kelewat. Ada yang ditanyakan, Muti, ke-mute Mas Yan. Mungkin yang depan-depan itu yang bagian pemilihan pelarut tadi harus apa, teman-teman? Harus sesuai dengan informasi pada leaflet atau brosur. Volume pelarut yang digunakan harus sesuai dengan pelarutan obat. Terus tidak reaktif terhadap kondisi reaksi, kompatibel dengan obat yang dilarutkan. Terus itu jenis-jenisnya belum kayak gitu ya kan? Ada air injeksi, natrium klorida 0,9% sama dextrosa 5%. Terus apa lagi ya? Udah. Terus ini udah aja, tahu gimana mau ditutup? Boleh? Udah berapa menit sih? Berapa menit, Fir? 47,35. Kok dilambat-lambat gue video nih? Kok videonya dilambat-lambat nih? Slow-mo. Tapi wingko nek adewe ngedite diwehi background musik atau pure kita berbicara kayak gini. Itu sih ngeditnya kudu kita pure ngomong satu awal ke akhir kah? Tapi ngeditnya angel loh nek 1 jam. Terserah kok. Yang penting itu cuma buat bukti kita benar-benar belajar ngomong. Aman. Arti cepetnya oleh. Jangan bapak in memori. Tapi kan harus tetap 9 Menit opera bludak drive. Nah iya, biasanya susah dibuka kok lek kebesaran MB. Iya. Apalagi uploadnya lama banget. Iya. Uploadnya lama banget. Iya, makanya. Kita Terus itu Bu Ika minta buat bukti tok deh, kayak yang penting kamu tuh belajar 3 kali pertemuan wis ngono tok. terus kita ini habis ini mau gimana? Masih ada yang mau ditambahin, terus pakai link baru. Lanjut kuis saja, kuis. Aku kan nge-review sidik-sidik toh. Saya tak ada soal. Aku tak review. Itu jadi video ketiga apa sambungannya ini? Apa? Video ketiga. Video apa? Video ketiga. Oh iya, Atau gini Mut, apa itu kan sing ning kampus kan adewe oleh 55 menit.
Iya. Nah, 55 menit kan berarti sik kurang 35 menit. Nah, piye nek kuise dilebokne ning nggon iki setiap materi 35 menit. Ngono sing nggon pertama sing limbah. Terus sing kedua iki pengemasan kan tergantung engko dhewe sampene sampai menit keberapa. Terus sisane menit kuwi dienggo kuis. Terus sing materi ketiga nih kuwi nge-review dari limbah sampai pengemasan. itu terdiri Nggak apa, tapi review. Emang kalian nutup review 1,5 jam? obat itu Kayaknya bakal sebentar banget. Bakal sisana ya. Tapi piye? Iya makanya. Kita ngobrol kayak gini aja. Iya, Yo sebenarnya mereka yo gawene yo ngobrol-ngobrol juga. iya bahkan mereka kayak mau di double disalin toh. Aneh jadi diulang gitu kan. Ziva tuh sih niat Apa? bener 90 menit. Ya, Ziva Siapa? aja Ziva. bener-bener 90 menit pas no. Ya udah 51. Bebasnya 60 menit bisa gak? Apa sampai Ya, waktunya tapi- habis? Sampai sampai mite mati aja. Oh iya. Cek tak nggawe soal cek. Ya, Iya. Berarti kingko aku nulis ning kertas. Itu ae. tapi kan kertasnya nggak ketok. Piye? Nah, iya. Kamu udah dijauhin tong ke kamerane. Kok ben kowe ketok nulis lama ngono lho. Terus engko kita cocoke wae piye ben rada suwi ngono. Iya. Tadi nyocoke simbah kok nek iso 30 menit. Terus kita iki apa ki sing kurang 35 menit sing awal ini meh dikasih apa? Di double ae apa kok? Apa? Nang video-video sih apa awal kayaknya sih gagal tau. Kayak sisip-sisip wae. Nek gak ditambahi video sangka TikTok lah Ya waton. tentang limbah, contoh sampah Oh. limbah. Iya ngono ae. Video edukasi. Animasi. Oh. Terus sing hari ini sing pengemasan juga ngono. Kayak nenggon sepuit kuwi enek label-labele ngono kan. Kok digoleki sepuit sing enek label. Ngono contohnya kayak gini. Yo engko apa ki jenenge sik apa tetep latihan soal kuwi tak wae ra apa-apa wis tok ngono. Iya. 40 menit. Kok lek sisanya ya? Kan wis 40 menit. Engko aku nge-review 30 menit, 20 menitan misal. Kan lagi 60 menit. Lah engko 30 menit sisanya. Review salah ya? Apa ngoreksi? Iya iki. Ngenteni mati. Yo, Eh, aku tak loser ya. Terus apa mau? tahap iki tahap terus wis lakukan nah gitu. Terus jenis limbah yang dimasaki, terus identifikasi jenis limbah, terus sampai limbah B3 itu dia pakainya apa, nomor sisanya, terus omnih soalnya wadah limbah piye, terus pengangkutan syaratnya piye, terus iki apa sih penyerahan sumber berita acara maksudnya buat bahasku, tapi
Ih, bohong. Dia sebenarnya di sini ini lanjut aja sih Bang. Satu menit lagi berakhir. Hah? 1 menit lagi berakhir. Oh iya. Rataannya terkenal nih. Udah 55 menit guys. Gede banget ini. Rapopo. Kan kita budget kan, Pak. Gimana Kita aja budget kan. terus urung iki ngenteni lantai terus mulai ngene. Terus bangunan itu iki ana syarat mulai kampung ora. Maksudnya mulai nang omah. Ini saiki rek. Video kali ini akan membahas tentang pengemasan produk farmasi. Pengemasan produk farmasi yang dibahas di video kali ini yaitu pengemasan pada saat pengiriman, teman-teman ya. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas materinya. Pengemasan merupakan suatu lakukan pengamanan terhadap bahan atau produk, baik yang sudah mengalami pengolahan atau belum, sehingga nantinya sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang baik. Nah, dalam dunia farmasi, pengemasan mempunyai peran yang penting, karena suatu sediaan tidak akan berarti apabila pengemasannya buruk atau tidak sesuai dengan bentuk sediaan. Hal seperti ini dapat mengakibatkan rusaknya bahan yang dikemas, baik karena faktor fisik maupun faktor kimia. Ada beberapa istilah dalam pengemasan. Yang pertama itu bulk product. Bulk product ini merupakan produk yang telah menyelesaikan semua proses pengemasan, namun belum dilakukan pengemasan akhir atau pengemasan final. Sedangkan kontainer merupakan sebuah wadah untuk keperluan pengemasan barang farmasi dengan fungsi melindungi berbagai macam obat pada saat pengiriman. Kemudian label. Nah, label ini merupakan bagian dari suatu produk yang fungsinya untuk menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Dan material merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk mengetahui material yang akan dikirim atau yang terdapat di dalam sebuah kemasan. Berikut untuk membantu proses pengemasan dan labeling. Dan setiap produk yang akan dikirim harus mencantumkan yang namanya label. Berikutnya material kemasan. Material kemasan ini merupakan segala material termasuk kemasan dengan material cetak. Kemudian karantina. Segala material, produk, bulk produk, atau produk yang telah dilakukan pengemasan harus melakukan yang namanya karantina. Nah, di mana proses karantina nantinya kita itu menunggu apakah keputusannya nanti layak atau tidak layak, atau proses pengemasan ulang. Selanjutnya, ketentuan umum pengemasan produk farmasi. Yang pertama, kemasan harus dalam kondisi yang baik dan kuat untuk menahan benturan saat melakukan proses pengiriman. Berikutnya, anti bocor, tahan endapan, mampu menahan apabila ada tekanan internal. Kemudian material serap harus mampu menyerap seluruh cairan yang terdapat dalam kemasan tersebut, mencantumkan informasi produk. Nah, khusus produk biological substance harus ada label biological substance kategori B pada sisi terluar dari kemasan. Selanjutnya, aspek yang harus diperhatikan dalam pengemasan. Yang pertama, itu fungsi kemasan itu sendiri, kemudian pemilihan material kemasan, berikutnya pengujian material kemasan yang dipilih, pengisian dan penataan kemasan, kemudian sterilisasi, dan yang terakhir, penyimpanan dan stabilitas dari kemasan. Berikut tabel material kemasan untuk pengiriman produk farmasi. Ada tipe material dan kegunaan. Contoh tipe material cardboard itu kegunaannya untuk boxes, display units. Sedangkan tipe paper itu kegunaan untuk label dan leaflet. Dan ada tipe glass, ada plastik dan aluminium dan lain-lainnya. Bisa teman-teman lihat ya dan bandingkan tipe material dan kegunaannya.
Di luar dari kemasan primer dan sekunder, terdapat dua jenis kemasan khusus yang digunakan pada saat pengiriman barang tertentu. Yang pertama, kemasan unit dos, dan yang kedua, kelengkapan kemasan. Untuk kemasan unit dos, kemasan ini menjamin pengiriman produk farmasi lebih aman dan mengurangi resiko kerusakan pada obat. Selain itu, pengemasan lebih praktis untuk pihak penerima. Nah, di mana pengemasan ini sangat berguna sebagai standar pengemasan pengiriman obat dan dapat berguna untuk obat itu sendiri. Sedangkan kelengkapan kemasan harus terdapat media penulisan dengan tujuan untuk memudahkan proses administrasi dan menjadikannya standar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Media atau label kosong untuk pengemasan harus dicantumkan sebagai data penulisan detail obat yang akan dikirim, seperti data singkat jenis obat yang akan dikirim dan jumlah yang akan dikirim. Selanjutnya, tahapan pada proses pengemasan. Nah, tahapan pada proses pengemasan ini ada 4. Yang pertama, isi dan susun kemasan. Yang kedua, lakukan sterilisasi pada kemasan. Yang ketiga, letakkan label pada kemasan. Dan yang keempat, simpan produk yang akan dikirim dengan ketentuan pengiriman. Baik teman-teman, demikianlah untuk video singkat kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, kalau misal kekuatan obatnya itu berapa ya? Kalau paracetamol kan 500 mg. Terus kita misal butuhnya dosisnya berapa, nanti kita tulis dulu yang perlu kita ambil berapa. Terus jenis pelarutnya kan itu masing-masing beda ya. Ada yang larut sama air, ada yang larut sama etanol, dan larut-larut yang lain. Obat yang diinjeksikan secara parenteral biasanya berbentuk ampul yang berisi cairan obat dengan dosis tunggal atau vial berisi serbuk kering dengan dosis tunggal atau dosis multiple. Kali ini kita akan belajar cara menyiapkan obat dari ampul. Yuk tonton videonya sampai selesai ya. Ampul adalah wadah obat berbentuk silindris yang terbuat dari gelas kaca. Di antara bagian kepala dan badan ampul terdapat lekukan untuk membuka ampul dengan cara mematahkannya. Area yang bisa dipatahkan biasanya ditandai dengan garis lingkaran atau tanda titik. Ketika mempersiapkan obat injeksi parenteral, jangan lupa untuk selalu membaca kemasan label obat, karena terdapat perbedaan dosis obat antara ampul satu dengan yang lainnya. Contohnya, dalam ampul lidokain yang berisi 2 ml cairan mengandung dosis obat 20 mg. Sedangkan ampul oksitosin yang berisi 1 ml cairan mengandung dosis obat 10 IU. Selain itu, perhatikan juga tanggal kadaluarsa obat pada label ampul serta kondisi larutan dalam ampul, seperti kejernihan cairannya, ada tidaknya endapan di dalamnya, dan apakah warna cairan berubah atau tidak. Obat dari ampul dipersiapkan menggunakan teknik aseptik. Artinya, perhatikan sterilitas puit, jarum, dan obat ketika mempersiapkan obat tersebut. Jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya. Peralatan yang dibutuhkan ketika mau menyiapkan obat, yaitu obat ampul, spuit dengan ukuran yang sesuai, alkohol swab, kasa, sarung tangan bersih, dan tempat sampah benda tajam. Kemudian periksa order obat yang diinstruksikan oleh dokter dan lakukan pengecekan prinsip benar pemberian obat. Lakukan perhitungan dosis obat sehingga dosis yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dari klien. Pegang ampul dan pastikan larutan obat sudah turun semua ke badan ampul. Jika masih ada obat yang berada di kepala ampul,
Turunkan dengan cara menjentikan jari tangan pada ampul atau memutar ampul searah jarum jam. Lakukan desinfeksi dengan alkohol swab di sekitar leher ampul dan gunakan tisunya sebagai alat untuk mematahkan supaya tidak melukai tangan karena pecahan kaca, dan pastikan isi dalam ampul tetap steril. Bungkuskan alkohol swab tadi di sekeliling leher ampul lalu patahkan ke arah menjauhi perawat. Selain menggunakan tisu alkohol swab, kalian juga bisa pakai kasa steril untuk membungkusnya. Siapkan spuit yang mau dipakai. Tekan plunger hingga habis. Jangan aspirasikan udara ke dalam spuit. Masukkan jarum spuit ke dalam ampul dan aspirasi cairan sesuai dosis yang dikehendaki. Atau bisa membalik ampul ke arah bawah, baru masukkan jarum ke dalam ampul. Dan pastikan ujung jarum selalu berada di bawah cairan supaya spuit tidak menghisap udara. Ketika ampul dibalikan, jangan khawatir cairannya tidak akan jatuh. Aspirasi seluruh obat sesuai dengan dosis yang diinginkan. Setelah selesai aspirasi obat, keluarkan jarum dari ampul dan tutup kembali jarum dengan one hand teknik. Identifikasi apakah terdapat gelembung udara pada spuit yang terisi obat. Jika ada gelembung udara, maka harus dikeluarkan supaya tidak menyebabkan emboli pada klien. Lalu tarik plunger ke bawah supaya obat masuk semua ke dalam spuit. Kemudian jentikan jari tangan ke barel spuit hingga gelembung udara yang biasanya menempel di dinding spuit terlepas atau berada di atas. Kemudian dorong plunger ke atas untuk mengeluarkan udara dan pastikan obat di dalamnya tidak ikut terbuang. Periksa kembali jumlah larutan dalam spuit sesuai dengan dosis yang dikehendaki. Jika perlu, ganti jarum yang akan dipakai untuk injeksi obat ke klien. Berikan label di spuit sesuai dengan medikasi yang akan diberikan ke klien. Spuit obat siap diinjeksikan ke klien. Jangan lupa bawa alkohol swab untuk mendesinfeksi area injeksi. Lalu buang ampul bekas ke tempat sampah medis benda tajam dan simpan peralatan lainnya. Nah, demikian cara menyiapkan obat dari ampul. Terima kasih telah menonton video ini dan nantikan video selanjutnya ya. Di video ini saya akan sharing tentang cara menyiapkan obat injeksi dari ampul dan vial. Teman-teman, untuk menyiapkan obat injeksi dari ampul dan vial, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang harus kita siapkan antara lain yang pertama adalah obat-obatan ya, ada kemasan ampul dan juga vial seperti ini. Kemudian spuit atau siring, ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan kita ya, tentunya sesuai dengan volume obat yang akan kita siapkan. Kemudian alkohol swab, kemudian cairan NaCl 0,9% yang nanti akan kita gunakan sebagai pelarut obatnya atau biasa kita sebut cairan peset ya. Kemudian ini ada ampul opener yang akan kita gunakan untuk membuka ampul, dan ini ada stapler. Ini nanti kita gunakan untuk membuka kemasan vial. Setelah alat dan bahan selesai kita siapkan, langkah selanjutnya adalah kita cuci tangan ya. Nah, oke. Setelah tangan kita bersih, langsung kita bisa menyiapkan obat ya. Yang pertama, kita akan menyiapkan obat dari ampul ya teman-teman. Nah, supaya lebih jelas videonya akan saya close up ya. Oke teman-teman,
Yang pertama kita akan menyiapkan obat injeksi dari ampul. Di sini nanti akan ada dua ampul yang akan kita siapkan ya. Yang pertama kita buka spuitnya dulu karena di sini volume obatnya ini ada 1 cc dan juga ini 2 cc, maka kita gunakan spuit ukuran 3 cc ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Yang pertama kita buka dulu kemasan dari spuitnya ya. Ini. Kemudian selanjutnya kita buka kemasan ampulnya. Nah, oke teman-teman, jadi obat yang pertama yang akan kita siapkan di sini ada obat ranitidin. Kalau teman-teman perhatikan, yang pertama di sini ya, di bagian ampulnya ini ada tanda titik seperti ini. Tanda titik ini merupakan tempat kita untuk mematahkan ampulnya ya. Jadi kalau ada ampul dengan ada tanda titik seperti ini, maka kita harus mematahkan di bagian ini. Kita tidak bisa mematahkan di bagian yang lain ya. Nah, kemudian jika ada cairan obat di bagian atas kepala atau bagian kepala ampul ini, maka harus kita turunkan terlebih dahulu ya. Caranya mudah sekali, kita bisa goyangkan ya ke kanan atau ke kiri seperti ini. Nah, otomatis obat yang ada di bagian kepala ampul dia akan turun dengan sendirinya. Nah, kemudian kita patahkan ampulnya ya. Nah, kemudian yang kedua untuk mematahkan ampul itu sebaiknya kita hadapkan ke depan ya. Nah, seperti ini. Jadi yang bagian ada titiknya kita taruh ke depan dan kita patahkan ke depan seperti ini. Jangan dibalik dipatahkan ke seperti ini ya, karena ini bahaya teman-teman jika ada bagian atau pecahan-pecahan yang kecil ini. Kalau kita misalkan posisinya sejajar ya, itu bisa mengenai kita. Nah, depan seperti ini langsung kita patahkan. Nah, kemudian kepala ampulnya kita buang ke tempat sampah khusus untuk ampul atau vial dan obatnya kita masukkan. Kita buka dulu cap dari needle-nya, baru kita masukkan ke spuit. Kemudian kita tutup lagi ya. Nah, jadi jika di spuit ini ada gelembung-gelembung udaranya, untuk membersihkan gelembung udara kita bisa sentil di bagian spuitnya. Kemudian setelah bersih tidak ada udara, kita tegakkan ya arah 90 derajat seperti ini, kemudian kita dorong ke atas. Nah, oke. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk ampul yang kedua. Nah, untuk ampul yang kedua ini dia volumenya hanya 1 cc dan ini kemasannya berbeda dengan yang pertama tadi. Di sini di ampulnya tidak ada tanda titik ya. Yang ada ini lingkaran penuh di bagian kepala ampulnya. Artinya kita bisa mematahkan ampul ini di sisi manapun. Teman-teman, tip berikutnya supaya kita aman saat mematahkan ampul ini ya, kita bisa menggunakan alkohol swab atau menggunakan kasa ya untuk mematahkan ampul. Di sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan kasa. Kita ambil kasa terlebih dahulu. Nah, oke, di sini saya sudah ada kasa. Kita tutupkan seperti ini dan kita patahkan ya. Nah, oke. Bagian depannya kita buang ke tempat sampah. Oke, setelah selesai dibuka, kita masukkan ke dalam spuit ya.
sama seperti tadi, jika ada gelembung udara, kita sentil-sentil di bagian spuitnya, kemudian kita tegakkan 90 derajat dan kita dorong ke atas. Nah, oke. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan menyiapkan obat injeksi dari kemasan vial. Kita buka terlebih dahulu ya kemasan vialnya. Nah, teman-teman, jadi beberapa obat kemasan vial dia ada yang sudah menyertakan pelarutnya seperti ini. Jadi ini obatnya dalam kemasan vial, dia bentuknya serbuk, kemudian dia juga disertai dengan pelarut ya. Pelarutnya ini dalam kemasan ampul. Jadi nanti kita akan gunakan pelarut ini untuk melarutkan obat dalam kemasan vial ini. Nah, karena ini pelarutnya ini 10 cc, maka kita gunakan spuit ukuran 10 cc juga ya untuk menyiapkan obatnya. Kita buka dulu. Nah, ini masih tersegel obatnya, kita buka dulu segelnya. Nah, teman-teman, untuk membuka bagian atas vial ini kita bisa menggunakan stapler ya. Jadi jangan menggunakan kuku seperti ini karena bisa beresiko terluka ya. Jadi sebaiknya kita gunakan stapler seperti ini. Nah, seperti ini dia sudah terbuka. Kita buang. Nah, selanjutnya kita patahkan ampul pelarutnya. Nah, karena ini ukurannya besar ya, ampulnya ini ukurannya besar, teman-teman, kita bisa menggunakan alat yang namanya ampul opener. Caranya seperti ini ya, bagian kepala ampulnya kita masukkan ke dalam ampul opener. Dia ada lubang seperti ini, kita masukkan. Nah, seperti ini ya, setelah masuk baru kita patahkan. Oke ya, sudah terbuka. Bagian kepalanya kita buang ke tempat sampah seperti ini. Kemudian kita ambil pelarutnya menggunakan spuit 10 cc tadi. Nah, teman-teman, sebelum kita larutkan, maka kita swab dulu bagian ini dengan menggunakan alkohol swab ya, supaya steril. Nah, kita swab satu kali seperti ini. Baru kita masukkan pelarutnya ke dalam vial. Nah, setelah itu, supaya ini bisa larut, kita goyang-goyang seperti ini ya. Untuk waktunya tidak ada batasan waktu, yang penting dia sampai terlarut secara sempurna. Jadi sudah tidak ada serbuk lagi ya, terlarut semuanya ke dalam pelarutnya. Nah, oke teman-teman, ini sudah terlarut semuanya obatnya. Kemudian kita masukkan ke dalam spuit. Tapi sebelumnya kita swab lagi menggunakan alkohol swab bagian atasnya ini. Nah, baru kita masukkan ke dalam spuit.
Nah, pastikan sampai dengan bersih ya teman-teman, tidak ada sisa di dalam vialnya. Oke, kita tutup kembali. Nah, sama untuk membuang udara di dalam spuitnya, kita sentil-sentil seperti ini. Jika sudah bersih tidak ada udara, kita tegakkan 90 derajat dan dorong ke atas. Nah, oke teman-teman, selesai ya. Oke teman-teman, demikian sharing saya tentang cara menyiapkan obat injeksi dari ampul dan vial. Silakan tulis di kolom komentar jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mungkin teman-teman mau menambahkan. Like dan share video ini jika bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Belum obat nih, tak tutup. Yang belum obat tadi ada apa aja? Ada 8. Nama pasien. Terus habis itu dosis. Ada nomor FM, tanggal lahir, terus nama dan volume pelaut, tanggal dan waktu pemberian, Tanggal dan waktu pembuatan. tanggal batas waktu penggunaan, Suhu. penyimpanan, sama nama inisial pembuat. Tuh. Ada yang satu yang ketinggalan. Apa? Nama obat tadi udah belum? Apa? Nama obat. Udah. Vira kayaknya nyebut. Oh. Kali ini saya akan sharing bagaimana caranya mengoplos obat. Kita membutuhkan alat-alat ini, yaitu ballpoint. Nanti untuk menulis identitas pasien, nama obatnya apa, ya kita jadi butuh ballpoint. Kemudian ada label ya, nanti untuk ditempelkan di spetnya. Kemudian ini ada obat ya, ini obat serbuk ya atau obat vial yang nanti akan kita oplos. Kemudian ini ada obat ampul ya, kita punya beberapa jenis obat ampul ya, bisa dilihat ini ada titik untuk membukanya. Itu ini sama ya, titik juga. Kalau ini itu ada garisnya ya, bisa dilihat. Dan kita juga pakai spet ya 10 cc, kemudian spet 3 cc, dan satunya ini spet 5 cc, tapi kebetulan spet 5 cc nya sedang habis, jadi kita pakai yang 10 cc. Ini aquabides ya, ini untuk melarutkan obat vial tadi. Ini ada alcohol swab ya, ini untuk mendesinfeksi bagian tutup pada obat vial. Kemudian ini ada staples juga, kita nanti butuh ini untuk membuka obat vial ini. Ya, kita mulai untuk mengoplos obat. Kita buka dulu menggunakan staples. Ya, kita pakai yang bagian ininya. Ini karet ya. Ya, kita pakai spet yang 10 cc, tapi sebetulnya kita pakai yang 5 cc saja cukup. Ya. Kemudian kita siapkan aquabides. Kita siapkan aquabides. Kita buka. Kemudian kita ambil aquabidesnya. Sebanyak 4,5 cc saja.
Jadi untuk membuang udaranya kita bisa menyentil-nyentil seperti ini. Atau bisa memukul-mukul seperti ini, ditepuk-tepuk. Ini ya, kita ambil 4,5 cc. Nah, nanti ketika masuk ke obat vial ini, setelah dicampurkan, nanti waktu dikeluarkan itu jadinya 5 cc. Ya, kita sudah ambil aqua bides tadi sebanyak 4,5 cc. Tapi ini variatif sih sebetulnya. Ada juga yang mengoplos dengan menggunakan aqua bides 10 cc. Jadi tergantung obatnya, dan ini kebetulan kan vialnya itu kecil, jadi kita pakai yang 4,5 cc saja aqua bidesnya. Ya, kemudian kita desinfeksi bagian tutupnya, ya. Cukup 1 kali oles. Ya, kemudian kita tusukkan seperti ini. Ya. Kita tusukkan. Kemudian masukkan airnya, aqua bides pelan-pelan. Masukkan aqua bides pelan-pelan. Kemudian tutup lagi. Kemudian kita kocok-kocok. Kita kocok-kocok sampai obatnya menyatu semua. Ya, kita cek apakah obatnya sudah tercampur semua. Kalau sudah, kita ambil lagi. Ya. Kita ambil semua obatnya. Sampai betul-betul habis. Kita tutup kembali. Kita hilangkan gelembung-gelembung udaranya. Ya, bisa dilihat ya. Tadi sebelum dicampurkan itu aqua bidesnya 4,5 cc, tapi setelah dicampurkan dengan obat vial itu isinya menjadi 5 cc. Dan ini akan memudahkan dalam penghitungan dosis nantinya. Nah, sudah ya. Kemudian setelah itu kita beri nama pasiennya. Nama pasien, umur, nomor bed atau nomor tempat tidur, ruang apa, boleh ya, seperti ini.
Tujuannya ditulis identitas obat seperti ini supaya obat ini tidak tertukar dengan pasien lainnya. Nah, setelah itu kita akan coba untuk membuka obat ampul. Kita di sini punya beberapa obat ampul, ya. Ini ada yang bergaris di tutupnya, penuh ya, garisnya penuh di tutupnya. Kemudian ini ada yang cuma titik, ya. Nah, garis ini ya itu artinya obat ini bisa dibuka dari arah manapun. Jadi untuk memudahkan kita saja di mana arah membukanya. Ini kalau ini titik berarti kita membukanya itu ke arah sana. Satu lagi yang perlu diperhatikan, kalau untuk membuka obat ampul ini kalian tidak boleh menggunakan tangan kosong. Ya, kalian boleh menggunakan kasa ataupun bungkus dari spet ini. Ya. Jadi supaya tangan kalian tidak terluka, ya, karena ini terbuat dari kaca. Jadi ini kalau misalkan pecah itu tajam dan bisa melukai jari kalian. Pastikan sebelum kita membuka ini tidak ada obat pada bagian sini. Ini tutup yang nantinya akan dibuang. Ya, jadi ketika membuka usahakan ini sudah kosong, area ini sudah kosong, tidak ada cairannya. Jadi nanti obatnya tidak terbuang. Ya, bagaimana untuk menurunkannya? Ya, seperti ini, ya. Kita putar-putar seperti ini. Jadi jangan dikocok ya, tapi diputar-putar seperti ini. Ya. Ini masih ada obat di sini. Kita putar-putar. Jadi diputar-putar seperti ini. Tidak boleh dikocok karena nanti akan naik lagi obatnya ke tutupnya. Ya. Kita sudah, ya. Kita ambil spet yang 3 cc. Kita ambil spet yang 3 cc. Kemudian kita gunakan bungkus spet ini untuk membantu kita membuka ampul ini. Atau kalian juga boleh menggunakan kain kasa. Ini garisnya ada dimanapun, jadi ini bisa dibuka dari arah mana saja. Kita buka, ya, sudah terbuka. Kemudian kita ambil. Kalau misalkan mau mengambil obat seperti ini, posisinya tidak apa-apa, boleh. Nah, kalau misalkan mau posisinya dirubah jadi seperti ini, itu boleh. Jadi ampulnya itu ada di atas, nggak usah khawatir ini akan tumpah. Ya, diambil sampai habis, kemudian ditutup kembali. Seperti tadi, hilangkan udaranya. Sudah, ini sama, kita beri identitas juga. Ya, dan ini siap untuk disuntikan ke pasien.